Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, ini seolah-olah kayaknya Rasulullah SAW keluar dari problem dakwah. Karena kita tahu di Mekah ini Rasulullah SAW mengalami intimidasi, teror, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, seolah-olah keluar dari Mesir. Ternyata tidak. Justru di Madinah kehidupannya lebih kompleks. Sehingga surat yang pertama turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah. Kalau kita bicara tentang Al-Baqarah, itu ayat-ayat pertama, itu Allah bicara tentang 3 karakter manusia. Orang muttaqin, orang kafir, dan orang munafik. Gitu. 3 karakter ini turun di surat Al-Baqarah, turun di Madinah, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan istiab maidaniyah, penguasaan medan. Nanti yang akan dihadapi yang begini nih, manusia begini di Madinah. Kenapa? Karena di Mekah sama di Madinah berbeda karakter manusianya. Kalau di Mekah cuma kenal 2 karakter, orang kafir dan orang mukmin. Tapi begitu di Madinah itu ada 1 karakter yang khusus, yang khas. Selain orang mukmin, orang kafir, ada manusia yang baru nih di Madinah. Siapa? Orang munafik. Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan istiab medaniyah, penguasaan medan, yang nanti manusia akan dihadapi manusia-manusia seperti ini. Yang pertama orang muttaqin, 5 ayat Allah sampaikan. Dengan 5 ayat itu kita bisa memahami hakikat orang muttaqin. Orang kafir 2 ayat. Dengan memahami ayat ini kita paham karakter orang kafir. Tapi begitu orang munafik 13 ayat. Gitu. Kenapa? Karakternya ruwet. Gitu. Karakter manusianya ruwet. Gitu. Sehingga diungkap sedemikian rupa. Dan kalau kita mau tahu lebih jauh lagi, sebenarnya manusia nggak keluar dari 3 karakter ini. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik. Makanya di surat juga ada surat-suratnya. Surat mukminun dan surat kafirun dan surat al-munafikun juga ada, sampai suratnya juga ada. 3 tipe ini, 3 karakter manusia ini. Karenanya orang mukmin kita paham, orang kafir kita paham. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin bicara tentang orang munafik. Ini bukan buat orang lain. Kita bukan ingin nyoroti orang itu orang munafik, bukan. Justru kajian ini diharapkan untuk jadi evaluasi buat kita. Apakah ada sifat karakter kemunafikan dalam diri kita, gitu. Jadi bukan lihat orang ini munafik atau bukan, gitu. Kita munafik atau bukan, itu dia. Jadi refleksi sebenarnya kajian ini bukan untuk melihat orang, tapi untuk melihat diri sendiri. Takut karena ini sifat sangat destruktif, sangat rusak, sangat buruk, gitu. Sehingga jangan-jangan kemudian sifat ini ada melekat di dalam diri kita, gitu. Karenanya mari kita coba mengungkap, mari kita telusuri lebih jauh apa sebenarnya esensi dari kemunafikan. Sekali lagi agar kita bisa refleksi, melihat diri kita, bercermin, gitu. Takut kalau kemudian kita justru masuk dalam kategori orang munafik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena ketika Rasulullah SAW bicara tentang orang mukmin, itu orang mukmin tidak lepas dari bahaya kehidupannya, nggak pernah sepi dari bahaya. Jadi kalau orang mukmin itu harusnya waspada terus, gitu. Kenapa? Karena banyak sekali bahaya-bahaya yang mengitari dirinya, yang semuanya berusaha untuk memudaratkannya. Ini yang kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu kehidupannya nggak pernah lepas dari 5 bahaya yang ada di sekitarnya. Yang pertama,
Mukminun yahsuduhu, orang mukmin yang besar, orang mukmin yang dengki. Ini bahaya bagi orang mukmin yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW justru menarik orang yang paling dekat, sama-sama mukmin. Cuma kalau mukmin itu iri, dengki, ini akan jadi mudarat buat mukmin yang lain. Hal ini disebut awal nih sama Nabi. Yang kedua, lagi-lagi orang dekat. Siapa dia? Wa munafiqun yabghaduhu. Orang munafik yang membencinya. Orang munafik itu ada di tengah-tengah orang beriman, bukan di luar. Ada di tengah-tengah orang beriman, berkumpul bersama orang beriman, ngobrol bersama orang beriman. Di sekitar orang beriman. Kayaknya juga orang beriman. Tapi kata Rasulullah, ini bahaya. Kenapa? Karena orang munafik itu nggak pernah senang dengan orang beriman. Yang bodohku. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang senantiasa memeranginya. Ini bahaya yang ketiga. Karena ini dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengungkap wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka akan senantiasa memerangi kamu sampai kamu murtad dari agama kamu. In istata'u, dengan kesanggupan apa saja yang mereka miliki, mereka akan melakukan itu. Itu orang kafir. Yang ketiga, yang keempat, wa syaitonun yudilluhu. Ini bahaya yang keempat, setan yang menyesatkan. Ya, kalau tiga yang di atas itu kelihatan, yang keempatnya nggak kelihatan. Gitu. Syaitonun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Yang haknya dibatil, batil jadi hak, yang lurus jadi bengkok, bengkok jadi lurus, gitu. Selalu begitu upaya mereka untuk menyesatkan orang beriman. Yang kelima, nafsu tunazi'uhu, nafsu yang menggoda. Itu ini juga nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat dari 5 bahaya ini, ada yang disebut oleh Rasulullah para munafik yang senantiasa membencinya. Nah, karenanya mari kita lihat telusuri lebih jauh tentang esensi dari kemunafikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara esensi dari kemunafikan, kita nggak lepas dari sebab munculnya kemunafikan. Jadi kenapa ada orang munafik nih? Apa sebabnya? Munculnya karena apa? Sehingga ada orang munafik. Kenapa di Mekah nggak ada, di Madinah ada orang munafik. Dengan begini kita akan tahu esensi dari kemunafikan. Mari kita lihat sedikit sebab munculnya kemunafikan. Kenapa ada orang nifak? Gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu kan Rasulullah SAW dihadapkan oleh banyak kelompok. Yang pertama orang beriman, itu jelas. Orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi. Paling tidak ada 3 kabilah besar. Bani Nadir, Bani Qunaiqah, dan Bani Quraizoh. Itu orang Yahudi. Tapi kan di Madinah itu ada asli Madinah. Asli Madinah. Orang-orang Ansor. Ini nggak semua orang Madinah itu serak gitu menerima Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang datang dari Mekah. Khususnya tokoh Madinah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh Madinah yang kalau Rasulullah SAW nggak hijrah, maka sebenarnya presiden Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh banget di Madinah. Tapi begitu Rasulullah SAW datang ke Madinah, pupus harapan untuk jadi pemimpin Madinah. Kenapa? Karena mayoritas Madinah mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau benci sama Nabi nggak mungkin, mau beriman juga nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tokoh Madinah yang harusnya dia menguasai Madinah, tapi ngelawan Nabi, konfrontasi dengan Nabi, ini satu hal yang nggak mungkin. Kenapa? Karena posisinya yang tidak kuat di Madinah. Makanya kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul membalut kekufurannya, membalut kebenciannya dengan pakaian keislaman. Gitu.
Sehingga sesekali itu bisa menikam Rasulullah dari belakang. Kalau ada kesempatan. Gitu. Kenapa? Karena aslinya yang benci. Aslinya tidak beriman. Cuma kalau mau ngelawan nggak bisa juga. Kenapa? Karena Rasulullah didukung oleh mayoritas orang-orang Madinah. Disitulah munculnya sikap nifaq, menutupi kebenciannya dengan pakaian cinta, menutupi kekufurannya dengan pakaian iman, agar mereka bisa masuk dalam barisan kaum muslimin. Sesekali mereka bisa menikah dari belakang. Sesekali mereka bisa menikah dari belakang. Karena pada akhirnya memang orang munafik itu bukan orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amantu billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada manusia-manusia yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang mukmin. Ini esensinya. Jadi sebenarnya orang munafik itu orang yang benci, tapi karena nggak bisa melampiaskan kebenciannya, dia tutupi dengan pakaian cinta. Dan orang yang kafir, tapi dia tidak bisa menampakkan, mewujudkan kekafirannya, maka dia tutupi dengan pakaian iman. Bahkan kalau soal bicara pakaian, bicara casing, mereka sempurna. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka asmaa'uhum wa yaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum husubun musannada. Kalau kamu lihat penampilan mereka dibikin kagum. Ini Allah ngomong sama siapa? Ngomong para sahabat Rasulullah SAW. Secara khusus ayat ini berkait dengan para sahabat yang kagum melihat orang-orang munafik penampilannya. Jadi kalau sahabat aja kagum, apalagi kita. Gitu. Jadi ayat ini kan nyorotin orang-orang Madinah. Kata Allah, wa iza ra'aitahum tu'jibuka asmaa'uhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum qusubun musannada. Jika kamu melihat siapa kamu? Sahabat di Madinah, orang-orang Madinah, kaum muslimin. Kalau kamu melihat penampilan mereka, kamu dibikin takjub. Kalau dia udah ngomong, asik banget dengerinnya. Oh. Tapi kata Allah, ka'annahum qusubun musannada. Keimanan mereka nggak lebih dari kayu yang bersandar, ke bawah tidak berakar, ke atas tidak bercabang, rapuh. Gitu. Ini orang munafik. Dia tutupi sedemikian rupa pakaian kekafirannya, esensi kekafirannya dengan pakaian keimanan, sampai sedemikian rupa banyak orang yang kagum dengan casingnya. Maka dalam Islam itu bukan anti casing, tapi substansinya bukan casing. Casing itu mudah. Gitu. Dalam Islam substansinya, esensinya adalah hakikatnya, bukan casingnya. Walaupun bukan anti casing, bukan. Oh, casing jadi nggak perlu, enggak juga. Tapi kalau kita bicara Islam terus casing, kita kalah sama orang munafik. Kita kalah kalau bicara tentang casing sama orang munafik. Makanya Allah nggak bicara casing, lebih bicara substansi. Siapa orang mutakin? Bicara casing? Bukan. Nggak bicara casing. Pakaiannya begini, tampangnya begini. Nggak bicara casing. Tapi bicara substansi. Orang mutakin siapa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kazimin al ghaiz wallahu yuhibbul muhsinin. Itu mutakin. Nggak bicara pakaian, nggak bicara tampang, nggak bicara semua. Itu bicara esensi. Siapa orang mutakin? Orang yang berinfak, baik dalam dan sempit atau lapang. Wal qazimin al ghaid, bisa menahan marahnya ketika marah. Wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ada casing. Nah, ada di situ casing. Substansi. Kenapa? Kalau casing kita kalah. Gitu. Kenapa? Karena mereka siapkan lagi untuk menutupi kekafirannya. Gitu. Makanya kalau udah berislam jangan berhenti di casing. Casing ini bagus.
Tapi substansinya bukan itu. Kata Allah, innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat tampang kamu. Mau cakep, mau ganteng, mau nggak dilihat. Allah nggak lihat suatu kamu. Allah nggak lihat pakaian kamu, tampilan kamu. Nggak dilihat sama Allah. Terus Allah melihat yang mana? Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Tuh. Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Hatimu ini. Tuh. Makanya Hasan Al-Basri, ini di satu riwayat, ada kisah. Hasan Al-Basri datang ke satu tempat, ya, ada imam. Ada imam. Ya, lagi sholat, ada imam. Bacaan Qurannya jelek. Nggak bagus. Ya, makhrajnya dan sebagainya, tajwidnya nggak masuk. Kata Hasan Al-Basri, ini nggak masuk rukun. Makanya Hasan Al-Basri sholat sendiri, terpisah dari jamaah. Kenapa? Karena dilihat imamnya nggak bagus bacaan. Rupanya diketahui imamnya ini dari Persia. Imamnya ini orang Persia. Orang Persia lidahnya susah menyesuaikan dengan orang Arab. Jadi masih ke Persian gitu. Jadi susah adaptasinya. Maaf kalau orang Jawa juga kan beberapa tempat itu susah. Ya, alamin jadi ngalamin. Ya mau diapain? Coba mau diapain? Emang udah bawaan dari bawah, terus udah tua udah nyetak dia, udah nyetak. Bapak jangan mau salah Pak tajwidnya. Udah tahu dia salah, udah benar begitu sholat begitu lagi, gitu. Karena udah karakter, gitu. Ini orang Persia juga begitu. Orang Persia itu baca Quran, dia bawa ke Persianya susah. Sehingga kata Hasan Al-Basri, ini nggak masuk nih, rusak bacaannya. Dia sholat sendiri. Begitu sholat sendiri, selesai, dia tidur. Dia tidur. Di tidur itu dia ngimpi. Gitu. Di tidur itu dia ngimpi. Kalau ternyata Allah nerima sholat yang si orang Persia tadi, dan Allah nggak nerima sholat Hasan Al-Basri. Gitu. Nggak terima sholat Hasan Al-Basri. Sholatnya orang Persia diterima, sholat Hasan Al-Basri nggak diterima. Kenapa? Ternyata hikmahnya adalah bukan sekedar lafaz, tapi orang Persia udah bersungguh-sungguh untuk melafazkan yang baik, tapi emang nggak bisa. Tapi yang dilihat sama Allah bukan lafaznya, tapi hatinya tulus. Hatinya yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diukur. Ini bukan berarti udah dah imam jelek-jelek apa-apa dah. Jadi imamnya enggak juga. Cuma jangan kemudian kita melihat orang dari casingnya. Karena sesungguhnya Allah nggak melihat casing. Allah melihat hatinya. Makanya ketika bicara orang munafik, sekali lagi substansi. Kenapa orang munafik main di casing? Nah, untuk apa? Untuk mengelabui Allah dan mengelabui orang beriman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu esensi kemunafikan. Jadi orang munafik itu sebenarnya bukan orang yang fair, yang gagah, yang jantan, bukan. Orang munafik itu pecundang. Gitu. Orang munafik itu pecundang. Mentalnya begini, dia nggak bisa berani berhadapan. Dia main belakang, gitu. Dia peluk, tapi dia tikam, gitu. Kita pikir teman, nggak taunya mau musuh, gitu. Jadi karakternya malu buruk banget, gitu. Karena kita berlindung dari sifat ini. Tapi lebih jauh lagi, mari kita lihat apa itu munafik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama membagi munafik nifak itu jadi dua. Nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nifak amali itu nifak dari segi amalnya. Amalannya amalan orang munafik. Nifak i'tiqadi itu secara i'tiqadi memang dia nifak. Gitu. Secara keyakinan memang dia nifak. Dia kafir sebenarnya. Pada aslinya dia kafir, tapi dia tutupi kekafiran dengan pakaian keimanan. Ini nifak i'tiqadi. Cuma yang sering terjadi banyak adalah nifak amali. Nifak amali apa?
nifak, tapi di tataran amal. Dia secara itikodi benar gitu, masih beriman pada Allah. Cuma secara amali itu berjangkit akhlak-akhlak amal-amal orang munafik. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia dusta. Nah, dusta ini lekat gitu di banyak kalangan. Tapi apa dia munafik? Belum tentu. Makanya ulama mengatakan ini nifak amali. Hati-hati, hati-hati kalau ini ada. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia pungkiri. Dan ini juga melekat pada orang munafik. Kalau itu ada pada kita, hati-hati. Gitu. Walaupun nggak mutlak dia munafik, tapi ini indikasi. Maka orang ulama mengatakan nifak amali. Dan yang ketiga, kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Gitu. Kasih amanah apa aja, pasti dia berkhianat. Kalau ini terjadi, hati-hati. Ini sebenarnya akhlak orang munafik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan munafik itu tandanya ada tiga. Kalau dia berkata dia dusta, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan empat, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat. Kalau itu ada pada diri kita, hati-hati karena itu nifak. Dia bisa pastikan bahwa itu nifak itikadi. Tapi kalau kita lihat Abdullah bin Ubay bin Salul benar nifak itikadi. Kenapa? Pada akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul sebenarnya tidak pernah beriman, nggak pernah beriman dia. Tapi nutupi kekafirannya dengan pakaian keimanan. Ini nifak itikadi. Karena ini secara substansi kita nggak bisa nebak-nebak. Ini munafik apa enggak? Cuma indikasinya. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan mengatakan ini dia munafik, dia munafik. Cuma indikasi. Cuma indikasi. Karena ini jadi warning. Meminta kita untuk hati-hati. Bukan memfonis, bukan. Karena urusan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi diisyaratin sama Nabi. Hati-hati kalau sifat-sifat ini ada pada diri seseorang. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengidentifikasi orang munafik, diidentifikasi, dibikin ciri-cirinya. Siapa orang munafik itu? Banyak sebenarnya di Quran, di hadis kita temukan banyak sifat orang munafik. Tapi di kesempatan yang baik ini kita cuma ungkap beberapa hal aja. Yang pertama, malas ibadah. Malas ibadah. Di dalam Al-Quran disebut wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkurunallaha illa qalilan. Orang munafik kalau dia salatnya malas. Kalau rajin pasti ada maunya. Yura'una nas, pamer pada manusia. Kenapa bisa begitu? Wa la yazkurunallaha illa qalilan. Karena orang munafik tidak ingat Allah kecuali sedikit. Itu yang pertama. Orang munafik sama orang beriman itu cirinya tipis banget. Orang beriman itu zikirnya banyak, orang munafik zikirnya dikit. Gitu kan. Kalau dilihat konteks ayat ini. Sama betah gitu lama-lama. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Itu esensinya. Makanya kalau ibadahnya malas. Kenapa? Nggak menemukan nikmatnya ibadah. Dia nggak temukan tuh nikmatnya ibadah. Makanya yang ada kemalasan. Itu disebut identifikasi kemunafikan disebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, dia suka bersumpah nama Allah. Suka bersumpah atas nama Allah. Dan ini menjadi tameng dia. Jadi tameng. Jadi perisai. Itakhuzu aymanahum junnah. Mereka selalu menjadikan Allah pakaian keimanan itu sebagai junnah, sebagai perisai. Dikit-dikit insya Allah Pak, insya Allah. Ya, kalau insya Allah ini udah maksimal banget itu.
Itu udah maksimal banget. Saking keselnya kita, Bapak jangan insya Allah kalau mau datang datang aja. Padahal itu kalimat yang bagus. Cuma suka disalahgunakan. Kalau udah insya Allah selesai udah. Gitu. Gue mau datang dia mau kagak kayak kalau gitu. Insya Allah Pak, udah selesai tuh, mau dituntut apa lagi? Kita mau nuntut lagi? Tidak bisa. Itu udah kalimat yang paling bagus. Makanya suka ada yang kesel, Bapak jangan insya Allah aja. Kalau nggak mau datang jangan ngomong insya Allah. Kenapa itu suka jadi tameng? Suka jadi perisai. Orang munafik itu berkali-kali kami menyaksikan Muhammad itu Rasulullah. Kami menyaksikan Muhammad itu Rasulullah. Beribu kali dia mengatakan itu. Padahal mereka nggak meyakini, mereka nggak beriman bahwa Muhammad itu Rasulullah. Makanya kata Allah, biar mereka beribu kali ngomong bahwa Muhammad adalah Rasulullah, nggak penting. Kenapa? Di mata Allah Muhammad memang Rasulullah. Tanpa ente mengakui Muhammad sebagai Rasul, Allah udah tahu Muhammad itu Rasulullah. Cuma begitu mereka selalu bikin jadi sumpah-sumpah mereka tak ameh agar tidak disudutkan. Gitu. Insya Allah. Apalagi kalimat-kalimat yang kalau udah keluar kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa nuntut lebih jauh lagi. Nah ini suka dimanfaatkan oleh orang-orang munafik sebagai perisai. Yang ketiga, mereka selalu berpikir oportunis. Selalu berpikir apa yang saya dapat. Dimensinya cari untung, kepentingan. Gitu. Maka orang munafik disebut dengan oportunis. Orang yang cuma nyari keberuntungan. Orang cuma nyari keuntungan. Kepentingannya terpenuhi, selesai. Nggak penting loyalitas. Makanya kata Allah, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Orang munafik itu muzabzab. Orang munafik itu muzabzab. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Dibilang orang beriman enggak, dibilang orang kafir enggak. Baina dzalika sabila. Dia berada di antara dua itu. Kalau beriman dia untung, ya dia jadi orang beriman. Ya, dia masuk barisan orang beriman. Kalau dia orang kafir itu dia beruntung, dia masuk dalam barisan orang kafir. Makanya kata Allah, dibilang orang beriman enggak, dibilang orang kafir enggak tuh. Karena suka lompat-lompat. Kadang lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Orang mikir, sebenarnya ente di mana? Gitu. Hati-hati nih suka lompat-lompat nih. Yang suka lompat-lompat, kadang merah, kadang kuning, kadang hijau, kadang putih, loncat-loncat gitu. Hati-hati tuh. Ntar nggak punya tempat tuh. Kenapa? Diakui merah kagak merah, diakui putih kagak putih. Terus di mana? Baina zalika sabila, di tengah-tengah tuh gitu. Nggak bisa dipegang. Kenapa? Karena asasnya kepentingan. Siapa yang bisa memenuhi kebutuhannya ya jadi teman. Kalau enggak ya enggak udah. Kadang dipeluk, kadang dipukul. Satu saat dipeluk, satu saat dipukul. Itu biasa. Gitu. Jadi nggak bisa dipegang loyalitasnya. Kenapa? Karena asasnya kepentingan. Siapa yang bisa memenuhi kepentingannya, itulah yang akan jadi temannya. Gitu. Ini orang munafik karena asasnya kepentingan. Makanya orang jadi nggak setia. Iya, nggak setia. Nggak bisa dipegang. Orang kafir aja nggak nganggap orang munafik setia. Nggak setia. Ketika orang-orang Yahudi melakukan provokasi untuk memerangi Rasulullah SAW di Madinah, sehingga berhimpun 10.000 orang untuk menyerang Madinah, yang kemudian berujung jadi perang Ahzab, perang Khandaq. Itu banyak orang-orang munafik melakukan provokasi. Mereka datang ke orang-orang Quraisy. Tapi orang Quraisy kan orang kafir. Dia punya kepentingan untuk memerangi Rasulullah SAW. Tapi begitu yang ngajak orang munafik, orang Quraisy nggak mau langsung respon. Kenapa? Karena ada pengalaman sebelumnya. Kalau diajak sama orang-orang ini, dia selalu berkhianat.
Makanya orang-orang Quraisy ngasih syarat. Baik kita serang Muhammad, cuma syaratnya ente di depan, jangan di belakang. Di depan, jangan di belakang. Karena biasanya ngajaknya sih kuat banget, tapi begitu eksekusi dia di belakang. Provokasinya hebat banget, ngajaknya hebat banget, begitu eksekusi dia di belakang. Maka orang Quraisy waktu itu kasih janji, kasih syarat. Kita siap melayani Muhammad, tapi ente di depan. Kenapa? Karena dia suka di belakang. Kalau orang model begini, provokasinya hebat, tapi mainnya di belakang, kita nanti kalau menang, dia yang terkena. Dia yang jadi pahlawan. Gitu. Kenapa? Karena dia yang ngomporin. Karena dia yang membakar. Walaupun dia nggak kerja. Tapi kalau kalah, dia lari duluan. Karena dia di belakang. Jadi nggak bisa dipegang. Orang kafir aja nggak melihat orang munafik itu teman setia. Orang mukmin juga begitu. Sama-sama orang munafik sama. Orang munafik sama orang munafik nggak setia. Gitu. Jadi manusia yang satu ini memang sangat buruk gitu karakter dasarnya. Kenapa? Karena asasnya kepentingan oportunis. Ini ciri yang lain. Ciri yang lain kalau mau lihat di dalam Al-Quran juga, orang munafik itu mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang mukmin. Nah ini ciri khas yang lain. Dia lebih memilih kekufuran daripada orang mukmin. Gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, basyiril munafikin. Kabarkan berita kepada orang kafir bahwa mereka akan dapat azab yang pedih. Siapa dia? Alladzina yattakhizuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik itu adalah orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang mukmin. Ini juga ciri khas. Jadi seleranya itu selera kekufuran gitu. Seleranya selera kekufuran, bukan selera orang-orang beriman. Teman-temannya juga orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman. Nongkrongnya juga dengan orang-orang kafir, bukan dengan orang beriman. Asiknya juga dengan orang kafir, bukan dengan orang beriman. Walaupun dia mengaku dirinya beriman. Ini ciri yang lain. Tapi kalau di hadis itu kata Rasulullah SAW ada empat sifat. Ya kalau empat sifat itu ada seseorang, maka dia munafik tulen. Asli munafik. 100% munafik. Yang pertama, kalau dia berdusta, kalau dia bicara, dia berdusta. Selalu berdusta. Omongannya dusta mulu. Yang kedua, kalau dia janji, pasti dia selalu pungkiri. Yang ketiga, kalau dikasih amanah, pasti dia berkhianat. Dan yang keempat, kalau dia bertanding, bersaing, dia curang, culas. Kalau empat ini ada pada seseorang, maka kata Nabi, orang ini munafik tulen. 100% asli munafik. Itu ciri-ciri mereka yang diungkap dalam Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, mereka tampil dalam kemasan casing yang sempurna. Kenapa? Karena ingin menutupi kekufuran mereka. Kalau takbirnya juga paling keras. Gitu. Kasarnya ya. Kalau mau takbirnya paling keras. Kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ashabuhum wa yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khusubun musannad. Dia tampil dengan tampilannya prima. Bukan karena keimanan, tapi karena ingin menutupi kekufurannya. Ini ciri khas orang munafik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena sifat ini sangat buruk. Sifat buruk, saking buruknya, orang munafik ini bukan masuk di neraka, tapi di keraknya api neraka. Fi asfali minan nar walan tajida lakum nasira. Orang munafik ini ditempatkan di keraknya api neraka, walan tajida lakum nasira. Bagi mereka nggak ada, sama sekali nggak ada pertolongan sedikit pun atas mereka. Ini orang munafik.
Bahkan kalau di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul itu disolatin sama Nabi, tapi kemudian turun ayat yang melarang untuk menyolatkan orang munafik dan nggak boleh berdiri di atas kuburnya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang munafik itu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena buruknya, maka tempatnya di tempat yang sangat buruk. Bi asfali minana. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lebih detail lagi, mari kita lihat sepak terjang orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bisa lihat gambaran orang munafik lebih real, gitu. Kayak apa? Yang pertama kita ngambil peristiwa perang Uhud. Perang Uhud. Jadi perang Uhud itu orang kafir Quraisy kalah di perang Badar. Setahun kemudian mereka menyerang Madinah dengan 3.000 pasukan. Ketika orang kafir Madinah orang kafir Mekah menyerang Madinah, Rasulullah SAW dapat perintah kalau Madinah akan diserang oleh orang Mekah. Maka waktu itu Rasulullah SAW musyawarah sahabatnya. Ada dua segmen di sahabat, yang pertama generasi muda dan yang kedua generasi tua. Ketika diskusi, maka Rasulullah ngajak generasi tua. Gimana nih? Kita mau diserang oleh orang kafir Mekah. Gimana sikap kita? Kata orang tua, ya Rasulullah, kita tunggu aja di Madinah. Pengen tahu apa dia berani nyerang Madinah. Orang tua kalau ngomong begini itu pasti ada sejarahnya Badar. Sejarahnya perang Badar. Perang Badar itu orang kafir dengan kekuatan penuh dipimpin langsung oleh panglimanya Abu Jahal itu kalah di perang Badar. Mereka jumlahnya hampir 1.000 orang, Rasulullah 300. Itu habis di Badar. Itulah sejarah yang melatar belakangi orang tua mengatakan, ya Rasulullah, biar aja dia datang ke Madinah, kita tunggu aja di Madinah. Alasannya apa? Pengen tahu apa dia berani nyerang Madinah. Harusnya kalau dia tahu Badar, dia nggak berani nyerang Madinah. Gitu. Orang cuma 300 orang lawan 1.000 aja, 1.000 kalah. Ini Madinah mau diserang sama 3.000 orang. Itu kalau dia mikir, orang makan nggak nyerang Madinah. Kenapa? Karena Badar itu sangat menakutkan. Cuma berhadapan dengan 300 orang, 1.000 orang habis dikalahkan. Ini 3.000 orang mau nyerang basisnya kaum muslimin. Nggak mungkin. Harusnya nggak mungkin orang Makkah akan nyerang Madinah. Kalau dia mau belajar, maka orang tua mengatakan biar aja ya Rasulullah, kita tunggu aja di Madinah. Emang mereka berani. Artinya bijak gitu, tenang aja gitu kalau orang tua bahasanya. Tapi ketika anak muda yang ditanya, Rasulullah, anak muda, kata orang muda, ya Rasulullah kita song-song mereka di luar Madinah. Kita song-song mereka di luar Madinah. Alasannya jelas. Kata anak muda, biar kita nggak dianggap takut. Jangan sampai ada kesan kita takut dari mereka. Karenanya kita song-song mereka di Madinah. Yang menarik, orang munafik ada di mana? Di generasi orang tua, apa di anak muda? Ternyata orang munafik ada di generasi tua. Begitu bilang menyongsong mereka di luar Madinah, itu orang munafik ketar-ketir tuh. Karena harus perang. Tapi kalau orang tua kan di Madinah aja, cukup aja Madinah, clear ya. Gitu. Jadi kayaknya bijak, padahal takut. Sering saya katakan bijaksana sama takut tuh beda tipis. Ini takut atau bijak? Gitu. Itu beda tipis. Kalau lihat kisah ini. Maka orang-orang munafik ada di kubu orang tua.
Tapi faktanya emang dia nggak mau perang. Walaupun ketika itu Rasulullah SAW tetap berangkat keluar Madinah, apa yang terjadi? Orang munafik berkhianat. 300 pasukan orang munafik keluar dari barisan, pulang ke Madinah. Emang faktanya dia nggak mau perang. Begitu diputuskan perang, ya niatnya emang nggak mau perang. Walaupun berangkat ke medan perang, di tengah jalan pulang. 300 laskarnya Abdullah bin Ubay bin Salul memisahkan diri dari barisan kaum muslim. Sehingga Rasulullah waktu itu tinggal 700 orang. 700 orang melawan 3.000 orang kafir. Sehingga terjadi perang Uhud. Dari sini kita bisa lihat mentalitas orang munafik. Yang kedua, Masjid Diror. Munculnya Masjid Diror di zaman Rasulullah SAW. Mereka bikin masjid. Nggak main-main yang dibikin masjid. Tapi mereka bikin masjid untuk menimbulkan fitnah. Untuk memecah belah kaum muslimin. Bahkan di satu riwayat, Masjid Diror itu dipakai untuk menjadikan transit musuh-musuh Islam untuk menyerang Madinah. Jadi orang-orang asing dari luar dari Madinah itu transitnya di Masjid Diror untuk menyerang Madinah. Yang kedua, dijadikan markas orang-orang kafir untuk menyerang Madinah. Dan yang ketiga, untuk penyimpanan senjata untuk menyerang Madinah. Masjid, bentuknya masjid gitu. Tapi isinya makar. Itu orang munafik. Jadi kalau kita lihat sepak terjang mereka di zaman Rasulullah SAW sudah cukup memberikan penguatan bahwa orang munafik ini sangat destruktif, sangat buruk karakternya. Kalau orang kafir itu berhadapan face to face, jelas. Kalau orang munafik kita peluk, tapi dia nusuk. Orang bilang musuh dalam selimut. Musang aja, ayam aja suka tertipu. Dia pikir musang itu ayam, ternyata musang. Kenapa? Karena berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Domba aja tertipu. Istilahnya. Jadi karakter ini sangat destruktif. Dan terakhir, gimana kita nyikapin orang munafik? Kalau ada indikasi kemunafikan, bagaimana kita mensikapinya? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Orang munafik itu hakikatnya hanya Allah yang tahu. Walaupun Rasulullah SAW memberikan indikasi, identifikasi siapa orang munafik. Karena sikap yang harus dilahirkan dari sikap hati-hati. Nggak bisa ponis. Hati-hati. Kenapa? Karena kalau salah mensikapi, itu akan jadi bumerang bagi barisan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau salah nikapinnya Nabi waktu itu Nabi bisa keluar dari Madinah. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu asli Madinah, tokoh Madinah dan asli Madinah. Sementara Rasulullah orang asing. Rasulullah pendatang, orang Mekah. Gitu. Jadi kalau Rasulullah salah mensikapi Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Rasulullah bisa mengusir dari Madinah. Makanya biar sikapnya sedemikian rupa yang ditampilkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi tidak melakukan hal yang luar biasa buat seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun waktu itu ada sahabat-sahabat yang mengisyaratkan kalau memang perlu saya bunuh ya Rasulullah. Minta dibunuh. Abdullah bin Ubay harus dibunuh. Maka ketika informasi itu sampai ke anaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi nama anaknya juga Abdullah. Bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Jadi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu dengar berita kalau bapaknya pengen dibunuh. Dia datang ke Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang bapakku harus dibunuh, maka izinkan saya yang membawa kepala bapak saya ke hadapan. Wah, gitu. Tapi kata Rasulullah, gitu. Enggak. Sederhana, enggak. Gitu. Alasan apa?
Alasannya kata Rasulullah SAW, kalau Abdullah bin Ubay dibunuh, nanti apa kata orang kafir? Muhammad membunuh sahabatnya. Wah, ini bahaya buat persatuan umat. Ini riskan banget gitu bicara tentang persatuan umat. Ini akan digoreng habis oleh orang kafir untuk memecah belah kaum muslimin. Dan Rasulullah bertahan di situ. Mensikapi dengan kehati-hatian. Sehingga prinsipnya lihat zohirnya aja. Kalau zohirnya melanggar syariah, hukum secara syariah. Tapi kalau itu dalam hati, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ngutik-ngutik hatinya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan secara real, maka sikapilah secara real. Maka ketika mereka bikin masjid Jiro, ketahuan, yang terjadi apa? Bakar satu masjid, dihancurkan. Masjid akhirnya dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah terbukti secara real, de facto, masjid itu dipakai buat makan. Jadi nyikapinnya yang real aja yang kelihatan. Jangan nyorotin apa yang ada dalam hati mereka. Maka sikapnya hazard, hati-hati, proteksi. Jangan memvonis. Karena urusan ini sangat pelik, sangat sensitif. Ini beberapa arahan dari Quran dan hadis dalam mensikapi orang munafik. Hati-hati. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa jauh dari sifat nifaq? Gitu. Kalau kita udah diskusi nifaq, kan pertanyaan berikutnya adalah, kalau bisa kita jangan masuk dalam sifat nifaq ini. Ini gimana caranya? Gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nifaq ini kaitan dengan iman. Maka kalau kita mau jauh dari sifat nifaq, ya perbaiki keimanan kita. Perbaiki keimanan kita kepada Allah, hadirkan Allah dalam segala situasi, kuatkan iman dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Itu yang pertama. Lurusin niat, pastikan kita beribadah ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan tertentu. Makanya kuatin iman. Yang kedua, pahami kehidupan. Orang munafik itu melihat kehidupan itu di dunia aja. Makanya orientasinya kepentingan. Yang bisa manjain dia, ya jadi temannya. Gitu. Kenapa? Karena dia lupa akan esensi kehidupan ini. Sebenarnya dunia ini cuma kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu di Quran. Wa kaifa taquruna billahi wa kuntum amwatan tsumma ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Gitu. Mati, hidup, mati, terhidup lagi. Gitu. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Kalau munafik enggak. Kalau munafik melihatnya materi, dunia dengan segala kesenangannya. Karena kalau kita mau jauh dari sifat munafik, kuatin orientasi ultrawiyah kita. Jangan melulu ini dunia. Kita bukan orang yang ninggalin dunia. Gitu. Cuma bukan juga berarti kemudian kita harus diperbudak oleh urusan dunia. Kita jadi budak-budak harta, jadi budak-budak wanita. Nggak mungkin juga lah apa yang didapat. Karena dunia ini sesat. Jadi pahami hakikat kehidupan. Dan pada akhirnya ya berkumpul bersama orang-orang soleh. Berhimpun bersama orang-orang yang mukhlis. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Gitu. Ini akan mencegah kita dari sifat nifaq atau berpura-pura. Gitu. Ini beberapa catatan sekitar
nifak. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, yang hilang, saya minta dimaafkan.